Salam jumpa di Biak Online minggu ini. Minggu ini, Biak Online akan dibawakan oleh Kak Katrin, Kak Yuni, dan Kak Tuti. Nah, sebelumnya, adik-adik kita bernyanyi dulu yuk, supaya lebih semangat. Lagu Aku Anak Raja. Yuk, bernyanyi bersama-sama. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Nah, setelah adik-adik bernyanyi bersama Kak Katrin, kita memulai Biak Online dan mendengarkan sabdanya. Sebelumnya, kita berdoa dulu yuk. Kita siapkan hati kita dan sikap kita untuk berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas hari baru yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga Engkau berikan kami kesehatan dan nafas kehidupan di minggu hari yang cerah ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mengikuti Biak Online bersama kakak pendamping kami di Biak Santo Yohanes Pemandi. Turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami dapat mengikuti Biak Online dengan penuh semangat dan dengan penuh fokus, konsentrasi hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, ada yang sudah mengikuti misa online tadi? Pasti sudah mulai tahu ya, bacaannya tentang apa? Tentang seorang raja yang mengadakan pesta perjamuan ya. Sebelumnya, kita dengarkan dulu ya bacaan dan renungannya yang akan dibawakan oleh Kak Tuti. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Kerajaan surga seumpamanya seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang yang mengundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang
menangkap dan hamba-hamba itu menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu-tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anakku, sampai berjumpa kembali di dalam kegiatan Dia Online pagi hari ini. Tentu kalian tadi sudah mendengarkan bacaan firman yang dibawakan oleh Kak Tuti. Pada saat ini Kak Tuti akan melanjutkan kembali, yaitu dengan memberi penjelasan mengenai apa yang telah kalian dengarkan tadi. Tadi kalian sudah mendengarkan dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14, yaitu tentang raja mengadakan perjamuan perkawinan. Para orang Farisi dan pemuka agama saat itu ingin mengetahui penjelasan dari Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Maka kali ini Tuhan Yesus membuat perumpamaan, yaitu tentang apa judulnya tadi? Yaitu raja mengadakan pesta perkawinan. Di sini raja sudah menyiapkan undangan banyak untuk mengundang semua orang. Kemudian raja menyuruh hambanya untuk mengedarkan undangan. Sedangkan saat itu raja juga sudah bersiap-siap menyiapkan makanan perjamuan yang hendak disuguhkan untuk para undangan. Kalian lihat di sini, ini gambar dari raja. Sedangkan ini adalah meja perjamuan penuh dengan makan dan minum. Di sekitarnya juga ada tempat-tempat duduk untuk tamu-tamunya. Pada saat itu hambanya dipanggil oleh raja, disuruh mengedarkan undangan yang sudah disiapkan. Kemudian hamba itu keluar dari istana, mengedarkan undangan kepada orang-orang yang diundang. Tapi hamba itu kebingungan, sebab banyak yang menolak, banyak yang tidak mau datang. Mereka mempunyai alasan masing-masing.
Dia lebih mementingkan pekerjaannya, lebih mementingkan kebutuhannya sendiri tanpa menghiraukan undangan. Ada yang mengatakan, memberi alasan pekerjaan di rumah lebih banyak daripada waktuku saya pakai untuk mengikuti pesta. Ada yang mengatakan saya masih berkebun, masih membajak di sawah, masih berkebun. Kemudian ada yang alasan saya nanti mau ada pertemuan dengan teman-teman dagangku, teman-teman usahaku. Sehingga banyak sekali alasan yang dilontarkan untuk menggagalkan, untuk tidak datang di pesta perkawinan itu. Pada saat itu hamba dari raja itu juga kebingungan, undangannya kok masih banyak yang tidak mau menerima undangan ini. Akhirnya hamba itu pulang ke istana dan memberitahukan kepada raja, Tuan, bagaimana ini? Banyak yang menolak undangan ini dengan alasan bermacam-macam. Bagaimana kalau yang datang sedikit? Akhirnya raja mengatakan, coba kamu keluar kembali, keluar dari istana. Semua orang boleh yang kamu jumpai, kamu panggil. Tidak usah memilih si kaya si miskin, tapi semua yang ada di pinggir-pinggir jalan. Berarti yang di pinggir jalan itu siapa anak-anak? Adalah orang-orang gelandangan, orang-orang yang minta-minta. Ini gambarnya. Ini adalah hamba dari raja. Sedangkan ini yang di pinggir jalan ya, semuanya kelesotan, semuanya duduk di bawah sambil menunggu kalau ada orang yang mau memberi sedekah. Semua dikasih, tidak memilih-milih yang mana-mana. Jadi semua yang ditemukan di situ dia diberi undangan, sehingga yang datang semakin banyak, sehingga raja menjadi senang karena tamunya yang diharapkan datang banyak benar-benar datang. Pada saat itu kerumunan yang banyak orang tamu-tamu itu, ada salah satu tamu yang tampak aneh, lain dari yang lain. Tamu itu tidak berpakaian pesta, sehingga raja marah. Kemudian hamba itu menyuruh menyeretnya keluar dari dalam istana. Berarti tidak boleh mengikuti perjamuan. Inilah anak-anak gambaran raja yang sedang mengadakan pesta perjamuan. Di situ sudah tersedia makanan jasmani, yaitu apa anak-anak? Makanan jasmani itu ya yang kamu makan, nasi dan lain-lainnya, ada mie dan lain-lainnya ya. Juga diberi minum. Biasanya di pesta itu waduh rame, mereka saling berbicara, banyak yang kangen ya, tidak pernah ketemu, sehingga membuat suasana pesta itu rame dan sukacita. Waktu ini anak-anak, kalian kira-kiranya pernah tidak juga diajak orang tuamu pergi ke pesta? Siapa yang senang pergi ke pesta? Nah, mesti yang pergi pesta senang itu karena apa? Makanannya banyak ya. Kemudian lihat tamu-tamunya cantik-cantik, pakai baju bagus, pakai baju pesta. Ya. Nah, disinilah kamu nanti juga kalau pulang, kadang-kadang kita diberi apa itu? Souvenir, buah mata ya, buah cindera mata untuk kenang-kenangan. Itu gambaran pesta.
ini Tuhan Yesus akan menjelaskan makna dari perumpamaan itu. Coba kalian masih ingat siapa saja yang ada di situ, yang hadir di situ? Ya, saat itu yang di bait Allah siapa? Pemuka-pemuka ibadah orang Farisi, juga Yesus. Sedangkan dalam cerita perumpamaan tadi ada raja, ada hamba yang membagi undangan, ya. Kemudian apalagi? Ada orang yang memakai pakaian compang-camping, pakaian tidak layak. Dia memakai bukan pakaian yang layak dipakai orang pesta. Ya. Nah, itulah gambaran-gambaran ketiga orang ini. Kalian akan mau mendengar ya selanjutnya? Nah, siapakah gambaran dari raja ini yang menyelenggarakan pesta? Tak lain adalah Tuhan Yesus. Siapa yang sudah pernah diundang Tuhan Yesus untuk diajak untuk merayakan pesta? Kemudian apa artinya orang ini kok diusir karena tidak pakai pakaian pesta? Ya, jadi di sini anak-anak, hamba adalah pelayan umat yang mengajak umat yang lain untuk hadir di dalam perjamuan Tuhan Yesus. Ya, ada yang nanti di dalam perjamuan Tuhan Yesus banyak pelayan-pelayan umat yang menjadi misdinar, menjadi lektor, lektris, ada juga yang membagi komuni, ya. Nah, disinilah itu gambaran dari hamba. Sedangkan raja tak lain adalah Yesus sebagai raja yang mengundang kita di dalam pesta perjamuannya. Tapi kali ini pesta perjamuan yang diadakan Tuhan Yesus bukan perjamuan kawin, tetapi apa Nana? Perjamuan Ekaristi. Setiap minggu kita diundang oleh Tuhan Yesus untuk datang di dalam perjamuan yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang mengundang Tuhan Yesus, anak-anak. Coba mendengarkan tidak kalian? Kalian menanggapi tidak undangan itu? Kalau kalian menanggapi, tentu kalian setiap minggu ikut hadir dalam pesta perjamuannya. Di mana nanti dalam pesta perjamuannya kalian akan juga menerima tubuh dan darah Kristus di dalam komuni bagi anak-anak yang sudah menerima komuni, ya. Kalau di pesta perkawinan, perjamuannya berupa makan dan minum sepuasnya, ya, bermacam-macam makanan seperti yang kalian kalau di pesta pernah ikut orang tuamu, ya. Tapi kali ini perjamuan Tuhan Yesus adalah menghadirkan diri Tuhan Yesus di atas altar. Roti dan anggur adalah lambang kehadiran Tuhan Yesus. Jadi kalau kalian sudah menerima komuni, kalian dapat menerima santapan jasmani rohani yang berupa roti dan anggur, tak lain adalah tubuh dan darah Kristus sendiri. Nah, di sini anak-anak, agar kalian layak dan pantas, tidak seperti orang yang tidak pakai pakaian pesta tadi. Kalian harus menyiapkan diri sebelum kalian bersantap, menyantap tubuh dan darah Kristus yang berupa roti dan anggur. Tidak sembarangan, ya. Tadi sudah diingatkan dengan orang yang tidak memakai pakaian pesta. Agar kalian layak untuk menyambut tubuh dan darah Kristus, kalian juga harus mempersiapkan diri. Dari mulai bangun pagi, kemarin sudah berencana, besok misa ke jam berapa? Kalian sudah merencanakan biar tidak terlambat bangunnya. Setelah merencanakan jam berapa,
kalian bangun, cepat-cepat kalian mandi, gosok gigi, membersihkan badan, memakai pakaian yang bersih, yang layak untuk dipakai ke gereja. Sampai sepatu pun harus layak, tidak memakai sandal japit, ya. Kemudian dipakai jalan ceplak, membuat bunyi yang tidak sedap di gereja. Jadi di dalam kalian diundang Tuhan Yesus, kalian harus mau menanggapi. Sedangkan kalau Tuhan Yesus hadir dalam dirimu dalam rupa roti dan anggur, kalian juga harus menyiapkan diri. Sehingga biar Tuhan Yesus kalian diajak untuk membuka hati agar Tuhan Yesus mau bersemayam di dalam hatimu, sehingga Allah meraja, Tuhan meraja di dalam hati kita, sehingga dapat menuntun sikap hidup kita agar kita layak menjadi anaknya. Sehingga kalau kalian layak menjadi anaknya, tentu Tuhan Yesus akan tinggal di hatimu dengan penuh damai, sehingga dapat menuntun sikap hidup kalian untuk menjadi anak-anak Allah, yang kelak kalian pun ingin supaya bisa bersatu kembali bersama Tuhan Yesus dalam kehidupan yang kekal. Di sini Bu Tuti selalu mengingatkan, banyak orang yang diundang, tetapi sedikit yang dipilih. Ini bisa untuk menjadi ayat yang perlu kamu ingat. Banyak yang diundang, tetapi sedikit yang dipilih, sedikit yang menanggapi. Karena Bu Titik mau tanya, maukah kalian diundang? Sanggupkah kalian hadir dan menyiapkan dirimu agar Tuhan Yesus benar-benar dapat bersemayam di dalam hatimu, sehingga kamu akan memiliki rasa damai di hatimu. Sampai di sini anak-anak, lengkap cerita pagi hari ini, supaya kalian menjadi anak-anak yang selalu mendengarkan undangan Tuhan dan melaksanakannya. Terima kasih, selamat pagi. Dan kali ini nanti kalian akan dibimbing oleh Bu Yuni untuk melaksanakan aktivitas pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik sudah mendengarkan semua ya bacaan beserta renungannya. Bagaimana tadi bacaannya yang terakhir tentang apa? Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Oleh karena itu, kita semua dipanggil Tuhan dan kita bernyanyi bersama. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik mendengarkan kan suara dari Tuhan yang memanggil nama adik-adik satu persatu. Adik-adik, jadilah anak-anak yang dipilih dan dipanggil Tuhan, mengikuti ajaran dan perintahnya, taat kepada orang tua dan taat kepada Tuhan. Nah, setelah ini adik-adik akan belajar bersama Kak Yuni berkreasi apa ya? Coba kita lihat yuk kreasi yang akan diajarkan oleh Kak Yuni.
Oke adik-adik, nah adik-adik setelah memuji nama Tuhan, lalu mendengar firman Tuhan, Kak Yuni mau ajarkan tentang kreativitas hari ini. Ya, apa saja yang harus disiapkan? Nah ini kertas lipat, lem, gunting, spidol. Nah, lalu ada tulisan di sini. Nanti kita mau membuat pohon ya. Pertama-tama kita ambil kertas lipat yang berwarna oranye. Lalu kita lipat menjadi 2. Kita gunting. Nah, setelah itu kita lipat lagi. Lipat lagi menjadi 2. Kita buka, kita lipat yang satunya. Nah, lalu kita gunting. Jadi nggak perlu penggaris ya. Nah ini, segini. Lalu kita gunting membuat atap. Kita mau membuat gereja ya adik-adik ya. Nah seperti ini. Lalu yang ini juga dilipat menjadi 2. Dilipat lagi, kita buka, lipat lagi. Nah, ya kita lipat lagi seperti ini. Kita gunting, membuat atapnya. Sudah jadi. Lalu kita siapkan kertas, potongan kertas kecil. Nih. Kita mau membuat salib yang ini, ya. Ini kita gunting menjadi, kita lipat menjadi 2, lalu kita gunting. Nah, nanti dilem ya. Nah, kita membuat salib, ya. Seperti ini jadinya. Nih. Lalu kita tempelkan ya. Yang ini kita tempelkan di atas. Nah, nggak usah banyak-banyak. Kita tempel di sini. Ya, yang ini juga kita kasih lem. Kita tempelkan di sini. Nah, kita membuat gereja ya. Lalu yang tadi potongan kertas ini kan sudah dikasih lem ya. Seperti ini, lalu ditempelkan di atas sini. Kasih lem dikit, tempel di atas sini. Kurang ke bawah ini. Nah, setelah itu adik-adik nanti siapkan foto ya. Foto ditempelkan di pintu gerbangnya. Nah, kita akan ke gereja, harus memakai baju yang sopan ya. Kita tempel di sini. Nah, seperti ini. Ya. Lalu nanti adik-adik tulis, nah, apa saja yang kita siapkan pada waktu kita ke gereja. Nah, adik-adik harus apa? Tidak membawa mainan. Nah, tidak pulang sebelum misa selesai. Lalu senyum gembira waktu di gereja itu ya. Tidak datang terlambat. Penuh sukacita. Nah, nanti ditempelkan. Pertamanya apa pertama? Pertama adalah tidak datang terlambat. Nah, kita ambil, kita kasih lem, lalu ditempelkan di sini. Nah, setelah tidak datang terlambat apa ya? Penuh sukacita. Kita penuh sukacita, ambil ya. Nah, kasih lem, langsung ditempel di sini. Lalu senyum gembira. Nah, ambil senyum gembira. Ya, ditaruh sini senyum gembira.
Kemudian tidak membawa mainan, ya. Adik-adik tidak boleh bawa mainan kalau di gereja. Sini. Ya. Lalu yang terakhir, tidak pulang sebelum misa. Ya, taruh sini. Nah, setelah seperti ini kita nanti buat batangnya ya dengan pakai spidol ya. Nih, kita gambar. Nah. Ya, lagi. Nah, nanti nih, bentar. Nanti adik-adik boleh digambar bunga-bunga di sini. Ini batangnya nanti di warna coklat seperti ini ya. Sekarang kakak mau gambar gini ya. Gambar bunga-bunga. Bunga-bunga lagi. Bunga-bunga. Kasih rumput-rumputnya, jangan lupa ya. Nah, seperti ini. Lalu boleh kasih matahari juga. Yang ini boleh digambar seperti ini. Yang ini juga boleh digambar. Nah, sudah selesai. Nah, silakan mencoba. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dan membuat kreasi ya tadi. Nah, kita berdoa terlebih dahulu sebelum menutup via online pada hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang via online pada minggu hari ini. Ya Tuhan, bantulah kami agar kami selalu mendengar setiap panggilan-Mu, agar Engkau selalu memilih kami menjadi putra-putri-Mu yang sejati, sehingga kami dapat setia kepadamu di setiap hidup kami. Berkatilah juga ya Tuhan, orang tua kami, keluarga kami, saudara kami, sehingga Engkau selalu memberkati kami dengan kesehatan dan Engkau jauhkan kami dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan, semua doa ini kami sampaikan dalam tangan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Santo-santo pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Adik-adik sudah melihat ya, sudah membuat kreasi yang telah diajarkan oleh Kak Yuni. Nah, adik-adik sudah dipanggil, adik-adik sudah dipilih oleh Tuhan, sudah mendengarkan firman dan melakukan kreasi. Nah, adik-adik pasti bahagia ya, dan tidak boleh malas, harus rajin. Nah, Kak Katrin ajak adik-adik untuk bernyanyi bersama. Aku bahagia. Buang galau,
Tuhan memberkati. Sampai jumpa.